Selamat siang. Nama saya Nisa Deseli Safitri dengan NIM 2496418 Saat ini merupakan mahasiswa aktif di Universitas Amikom dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Untuk asal saya sendiri Jogja dan usia saya saat ini 20 tahun. Yang pertama, sebenarnya untuk pengalaman kepemimpinan secara langsung itu nggak pernah, tapi untuk saat ini saya memiliki rekam jejak. Pertama yaitu sebagai volunteer staf DKUI Amikom dan yang kedua menjadi sekretaris organisasi. Sekretaris organisasi sendiri itu merupakan organisasi saya yang di SMA, di mana eh, organisasi ini bergerak di bidang perpustakaan. Untuk namanya sendiri jujurnya saya juga lupa karena dahulu chat-chat lama itu banyak yang terhapus, tapi saya sempat menjabat di sana. Lalu yang kedua, untuk staf DKUI. DKUI Amikom itu salah satu badan di Amikom, organisasi yang bergerak untuk bidang kehumasan dan biasanya untuk penerimaan tamu, untuk penjelasan terkait urusan kehumasan internasional akan diarahkan ke sana. Eh, akan diarahkan ke sana. Untuk visi misi sendiri, visi saya itu dahulu untuk visi sendiri yang selalu saya pegang sampai saat ini setiap mengikuti organisasi itu berupa terwujudnya organisasi yang nyaman dan tanpa ada tekanan, tetapi juga mengembangkan karakter daripada anggotanya itu sendiri. Lalu, misi yang saya lakukan adalah membangun potensi dari anggota-anggota saya dan membantu mengarahkan dan mewujudkan organisasi yang nyaman, memfasilitasi dan mengembangkan sumber daya yang ada di dalam organisasi tersebut. Eh, proses untuk proses dahulu, yang pertama yang sebagai sekretaris dulu itu mungkin kisahnya cukup lucu karena eh saya ditarik akibat dulu sering rajin ke perpustakaan. Seminggu itu bisa 2 sampai 3 kali kunjungan karena yang rajin membaca bukan hanya saya, tapi ibu saya sendiri. Jadi tujuan saya ke perpustakaan tidak hanya untuk uh, tidak bermaksud sebenarnya untuk setelah sesering itu karena tapi ya ibu saya itu termasuk kutu buku dan saya sendiri meneruskan kebiasaan itu. Jadi kadang-kadang kalau kami bosan dengan ponsel, kami akan lari ke sana saya akan lari ke sana untuk mencari hiburan yang baru gitu. Terus bisa dibilang sebagai sekretaris ini debut debut pertama organisasi tersebut berjalan karena mungkin pencetusnya dari guru agama saya sendiri sehingga mereka mencari bibit-bibit yang sesuai dengan rekam jejak yang ada dan akhirnya saya pun terseret ke sana. Untuk pekerjaan sendiri, saya tidak terlalu merasakan keberatan atau apa karena kebanyakan dihandle oleh guru. Urusan saya di sini adalah biasanya mencatat notulen, terus kadang-kadang menggantikan guru saat sedang berbicara dengan pihak percetakan di mana sekolah saya dulu di SMA Banguntapan itu sering mengadakan event kecil-kecilan terkait buku, di mana buku-buku ini nanti akan dijualkan ke kami, dijualkan kembali gitu. Kadang saya yang menjadi jembatan komunikasi di antara mereka. Lalu selain mencatat notulen, kadang saya juga membantu mengorganisasi buku dan mengorganisir lalu membantu menata, maintenance dan yang lainnya. Sementara untuk volunteer volunteer staf DKU ini saya murni mendaftar karena saya merasa hal itu cocok dengan apa yang saya minati di mana ketimbang saya
harus memikirkan bidang analitik, saya cenderung lebih suka untuk berbicara. Meskipun saya sendiri masih memiliki rasa malu yang cukup besar untuk tampil di depan umum, tetapi saya mencoba melatih itu dengan mengikuti volunteer staff ini. Volunteer staff saya merasakan pengalaman yang cukup menakjubkan karena kakak-kakak di sana sangat ramah dalam mendampingi kami dan membantu saya untuk terbiasa agar menghandle tamu-tamu yang biasanya datang ke kampus. Tamu-tamu ini biasanya berasal dari instansi-instansi terkait yang bekerja sama, bisa dari sekolah, bisa dari pihak universitas lain dan mitra-mitra sejenis. Lalu, bagaimana cara menjelaskan anggota agar mencapai visi misi Anda? Saya tidak punya cara yang khusus karena sejujurnya saya sendiri bukan tipe orang yang benar-benar bisa galak, tapi biasanya kalau saya sudah jengkel, saya berikan pengertian untuk kepada mereka agar tidak salah paham atau ada miskomunikasi di antara kami begitu. Lalu menghadapi masalah, facing the problem. Masalah itu bisa muncul kapan saja, baik di pihak internal maupun eksternal. Dan bagi saya, masalah itu lebih seperti batu loncatan mungkin. Batu loncatan yang bisa saya pakai agar saya bisa mengevaluasi diri saya lagi. Biasanya yang sering terjadi di organisasi yang kebanyakan isinya remaja itu kemungkinan kalau nggak melibatkan perasaan, biasanya adanya miskomunikasi. Jika itu miskomunikasi dalam pihak internal, maka saya sebisa mungkin untuk meredakan situasi terlebih dahulu, membuat mereka untuk berpikir kepala dingin, sehingga tidak ada yang merasa keberatan dengan apa yang saya bicarakan. Sementara jika itu urusannya dengan pihak eksternal atau mitra, saya sebisa mungkin untuk membuat mereka terkesan. Terkesan dalam hal di mana bahwa saya datang di sini bukan untuk mencari permusuhan, tapi saya datang kemarin untuk mengajak Anda bekerja sama. Sehingga tidak ada kerugian yang bisa kami keluarkan atau mereka yang harus terima begitu. Lalu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu ada beberapa, salah satunya demokrasi. Itu yang lebih menarik perhatian saya. Karena apa? Karena bagi saya demokrasi itu menempatkan seorang pemimpin dalam posisi yang tidak dominan, dominan yang benar-benar dominan absolut tidak. Dia lebih menempatkan seorang pemimpin itu dalam posisi tengah-tengah, di mana suara kanan kiri itu tidak berat sebelah, sehingga dari putusan berbagai arah kita dapat memilah dan memilih saran dan hal apa yang tepat untuk kita ambil dalam kemajuan organisasi kedepannya nanti. Contohnya mungkin itu bisa seperti yang berjalan di Indonesia saat ini, yaitu presiden, di mana presiden itu berdiri meskipun sebagai puncak tertinggi, tetapi dia memiliki bawahan-bawahan dan juga rakyat. Demokrasi itu pada dasarnya menempatkan putusan rakyat kepada hal yang paling harus dipertimbangkan. Makanya, sebagai jembatan antara rakyat dan juga pihak atasan, presiden inilah yang mengambil peran tersebut. Mungkin kasusnya bisa entah konflik yang terjadi antara Presiden Habibie dulu itu yang kasus Presiden Habibie yang berkaitan dengan kasus HAM, di mana meskipun dia diserang berbagai arah, tetapi dia berusaha menempatkan diri senetral mungkin untuk tidak membuat rakyat maupun pihak yang berseberangan itu merasa terintimidasi begitu. Lalu cara mengambil keputusan untuk menjaga organisasi tersebut. Keputusan yang selama ini saya ambil itu kebanyakan saya pertimbangkan dahulu. Meskipun kadang
untuk ketegasan saya mengakui saya sendiri masih kurang. Tetapi jika itu dominasi keputusan keputusan dari vote yang diambil dominan dan baik untuk semuanya, maka saya akan mempertimbangkan hal tersebut. Cara mengimplementasi kepemimpinan membuat saya menyadari bahwa setiap orang mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin. Entah itu dari yang latar belakangnya kecil atau besar atau apa, tidak memandang apapun. Selama kamu berani, karena keberanian itu menjadi sebuah modal untuk kita dapat maju ke depannya. Jika keberanian sudah pupus di awal duluan, itu cenderung akan membuat kita malah menjadi ragu terhadap kemampuan diri. Padahal kita itu punya kesempatan untuk uh, memiliki jalan yang lebih luas dan akses yang lebih leluasa untuk mengembangkan potensi diri kita. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada salah kata. Pamit dulu, dadah.